Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menerangkan cara instalasi Flutter. Nah, kenapa aku membuat video ini? Karena beberapa dari kalian terdapat error ya ketika melakukan instalasi Flutter gitu. Untuk errornya itu sendiri berbagai varian macamnya gitu, banyak macamnya. Nah, salah satunya kayak gini nih. Kalau aku kasih contoh, ada yang errornya kayak gini. Nih, biasanya banyak yang kayak gini. Ada toolchain-nya nggak ada gitu, atau unable to locate Android SDK-nya. Ini ada beberapa masalah, diantaranya SDK-nya belum update dan toolchain-nya belum diinstal juga. Terus ada juga yang ini, eh Android license-nya unknown gitu, meskipun udah di Flutter Doctor Android license. Nah, ini karena JDK kalian tuh nggak support dengan Flutter. Nah, Flutter sendiri JDK-nya yang support tuh JDK 8 dan JDK 11 gitu. Oke, langsung aja. Kita install Android Studio terlebih dahulu. Nah, mengapa pakai Android Studio? Ini untuk mempermudah kalian dalam melakukan update versinya. Maksudnya gini, ketika Flutter melakukan update versinya, biasanya kan ini 253 kan, versinya sekarang 2.5.3. Nah, ketika Flutter update misalnya 2.7.3 gitu. Nah, kalian tinggal update aja versi Android SDK-nya lewat Android Studio. Nah, kayak gitu. Jadi mempermudah kalian dalam manajemen gitu. Oke, langsung aja kalian pergi ke ini alamatnya. Kalian bisa searching aja di Google Android Studio, nanti kan buka awalannya kayak gini nih. Oke. Nah, karena Android Studio yang stable sekarang itu versinya ini kalau nggak salah apa ya, versi apalah gitu namanya. Nah, kita di Flutter itu kadang nggak support yang versi itu. Nah, kita cari yang versi lainnya atau versi 4.2 ke bawah gitu. Nah, caranya gimana? Kita klik mungkin ada download optionnya. Terus, nah ini kan kalau udah diklik download options, kita klik di sini nih, download arsipnya, yang diarsipkan oleh si Androidnya itu apa aja sih gitu. Biar kita download yang versi lamanya gitu. Ntar, ini agak lama ya, agak lama mungkin ya, masih loading. Nah, kalau ini karena mungkin alamatnya agak lelet ya. Nah, kalau kalian udah masuk ke sini nih, harus video arsip kan, keluarnya kayak gini, bakal kayak gini nih. Nah, ini dia arsip download dari Android Studio-nya. Nah, kalian cari aja. Ini kan kalau versi yang terbaru tadi ini kan 2023.1 itu namanya Arctic Fog gitu kan. Nah, kalian download aja yang versi 4.2 atau 4.2 ke bawah itu. 4.2 itu bulan Mei. Rilisnya 4 Mei 2021. Nah, kalau punya aku sendiri itu malah pakai Android Studio versi 3.5.1 itu rilis date-nya September 2019 gitu. Itu udah lama banget dan ya masih support. Sebenarnya kan IDE cuma membantu kalian dalam integrasi doang, nggak update tuh nggak masalah gitu. Kalian bisa install yang 4.2.0 atau versi ke bawahnya mungkin 4.1 ini, atau mungkin yang sama kayak punya saya itu 3.5 atau 4.0, atau sama kayak saya itu di 3.5.1. Nah, kalian tinggal download aja di sini nih yang apa tuh, tinggal install aja exe gitu kan. Itu sekitar 700 MB atau ya 900 MB lah rata-rata gitu. Siapin internet yang kencang juga. Nah, kalau udah download, install seperti biasa, udah ke default directory aja yang disarankan, bla 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 bla. Kalau kalian udah install, buka Android Studio-nya. Kalau kalian buka Android Studio-nya, bakal tampilan kayak gini nih. Oke. Biasanya tampilannya kayak gini standarnya. Nah, kalau udah kita ke configure aja. Nah, di configure, ini kan udah instalasi kan. Nah, sekarang kita configure untuk plugin-pluginnya. Misalkan kalian pergi yang pertama itu ke SDK Manager dulu. Nah, ini dimaksudkan biar nggak error ketika Flutter instalasinya. Nah, yang harus kalian install karena Flutter terbaru, yang pertama adalah ini. Kalian centang yang ini nih, Android AP31. Centang aja. Nanti kalau kalian belum update, biasanya akan ada icon download di sini.
Nah, itu biarin aja dulu, jangan di-apply. Kalau di-apply itu otomatis download. Nah, kita pergi ke SDK Tools di sini nih. Oke, kita pergi ke SDK Tools. Nah, di SDK Tools sendiri kalian download yang pertama itu ini harus diupdate juga. Setelah itu kalian juga download Android Command Line Tools ini. Android Command Line Tools. Ini juga harus di-download. Kalian bisa pakai yang latest release-nya yang paling terakhir. Terus juga ini Android ini samain aja kayak saya, aman sih sebenarnya. NDK-nya juga jangan lupa. Udah itu aja. Kalau udah itu semua udah dicentang checklist itu kan bakal kalau update tuh ada icon download tuh. Kalian apply itu bakal ada tuh tampilan download gitu kan. Nah, tampilan download itu downloadnya banyak banget. Nanti kalian bisa baca di bawahnya itu ada keterangan berapa sih storage yang dibutuhkan atau kapasitas yang dibutuhkan ketika download dan berapa sih kapasitas yang dihabiskan ketika kalian telah download. Itu bisa kalian dibaca, terus habis itu di agree, dia akan langsung di download gitu. Nah, downloadnya cukup lama, mungkin sekitar 1 GB biasanya, 1 GB atau lebih. Nah, saran saya gunakan internet yang cepat juga, yang kenceng juga, nanti kalau bad mood juga kan. Oke, itu kalau itu udah di download, kalau kita oke aja kalau udah sukses kan. Nah, yang selanjutnya kita ke bagian pluginnya. Oke, di configure habis itu plugin. Nah, di plugin ini sendiri kalian cari yang pertama yaitu Flutter. Nah, Flutter ini kan aku udah install, kalian install aja. Tapi kalau udah install biasanya dia need to restart IDE gitu kan. Itu jangan di restart dulu IDE-nya. Kalian cari lagi Dart gitu. Kalau udah install kan dia need to restart kan. Nah, restartnya nanti aja. Kita cari Dart. Nah, kalau udah Dart ini diinstal juga. Nah, kalau udah barulah di sini diklik need restart ID-nya, diklik aja, nanti IDE dari Visual apa nih Android Studio-nya bakal nge-restart itu buat instalasinya. Nah, kalau udah kalian close aja nih. Itu untuk instalasi awal untuk Android Studio dan pluginnya udah selesai nih, udah kelar. Oke, lanjut ke Visual Studio Code-nya. Nah, untuk Visual Studio Code itu sangat gampang ya. Tinggal cari aja Visual Studio Code. Ini kalian mau versi terbaru juga boleh, karena nggak ada sangkut pautnya gitu. Tuh, ini diklik aja. Habis itu install seperti biasanya. Kalian install di sini yang for Windows ya, kalau usernya Windows, atau ini di sini ada Linux dan Mac OS juga. Nah, kalau udah install, kalian buka tuh eh, Visual Studio Code-nya. Nah, untuk instalasinya kalau bisa kalian di pad-nya atau apa tuh namanya, instalasinya tuh di yang direkomendasikan aja, jangan dirubah-rubah. Misalkan dari ditentuin di C nih, nah kalian ubah ke E. Nah, itu bukan error, tapi konfigurasi di akhirnya kalian konfigurasi ulang, karena biasanya dia akan kebingungan nih di mana tempat-tempatnya gitu. Oke. Nah, kalau kita udah buka ini file Python ya, nggak usah dibaca ya. Nah, kalau udah kalian buka, ini kan tampilan, ini bukanya gini aja deh. Aku buka satu kali lagi deh, biar dia, nah, ntar kita wait. Kita wait dulu, ntar tungguin. Nah, oke, wait dulu, oke. Nah, di sini kalau kita udah buka Visual Studio Code-nya, nah di Visual Studio Code-nya di sini kalian bisa cari di extension-nya. Nah, di extension-nya sendiri kalian cari di sini salah satu yang ingin kalian cari, yaitu sama kayak di Android Studio, kalian cari namanya Flutter untuk extension-nya. Nah, ini kalian klik aja, pergi ke sini loh, yang kayak Rubik ini, terus cari Flutter, habis itu di install. Nah, kalau udah cari juga yang namanya Dart. Oke. Nah, kalau udah cari Dart, ini juga diinstal juga. Nah, kalau udah biasanya need to restart ID, itu restart aja ID-nya. Kalau udah di restart, di close aja gitu. Oke.
Udah install semua, berarti untuk Visual Studio Code telah selesai kalian instalasi gitu kan. Selanjutnya kita install Flutter-nya. Nah, install Flutter-nya kalian bisa pergi ke sini nih. Dokumentasi Flutter. Nah, kalian bisa pergi ke sini, Flutter. Nah, kalau udah cari Flutter di sini, kalian pergi ke sini nih. Flutter Build App for Any Screen nih, yang Flutter Dev. Nah, di sini ini tampilan baru dari Flutter. Kalian pergi ke Startup aja yang di pojok kanan atas tuh. Nah, kalian pilih yang OS kalian. Nah, kita pilih Windows. Nah, di sini kalian tinggal klik aja di sini nih, yang stable zip-nya. Oke, ini dulu aja. Dia bentuknya dalam bentuk zip nih nanti nih. Oke. Nah, karena dia bentuk zip, kalian usahakan udah punya ya, apa tuh namanya, eh WinRAR atau yang buat arsipnya gitu kan. Nah, kalau udah di download, ya kan, karena aku udah pasang, biasanya aku menaruhnya di sini nih. Mana ya? Flutter, kayaknya ada di sini deh. Nih, kalau kita udah download, udah kita ekstrak, itu bakal bentuknya SDK gitu kalau nggak salah. Aduh, aku udah aku hapus ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau udah kalian download, kalian ekstrak dulu. Misalnya kalian udah download nih, kalian pindah ke F dulu, kalian ekstrak. Nah, bentuknya bakal kayak gini nanti nih. Namanya kayak gini nih. Flutter SDK Flutter gitu kan. Isinya gitu. Nah, yang file ini, yang di dalam ini kan ada satu folder dengan namanya Flutter, folder Flutter. Nah, kalian pindah, tapi kalian buat dulu di disk C, partisi C, menurut sama kayak gini. Nih, ketika udah di download, di unzip kan. Nah, dia unzipnya dia ngasih contoh kalau di dokumentasi bisa di C users dan bla bla bla. Tapi ada warning nih, jangan install Flutter itu directory program file karena itu kan elevated privilege-nya gitu kan, ada hak khususnya di sana. Nah, makanya kalian ekstraknya di sini aja di bagian rootnya, di C langsung di rootnya kalian buka apa buat new folder setelah kalian lah apa namanya. Nah, di sini aku namanya foldernya folder SDK. Nah, kalian yang file hasil ekstrakan tadi kalian tempel di sini nih. Oke, nah ini file yang telah di-download tadi. Nah, kalau aku buka ini kayak gini nih isinya, banyak banget kan. Oke, kalau itu telah kelar, udah di-download, ya kita pergi ke sini nih. Kita pergi ke Advanced System Setting, Advanced, aduh, sudah. Advanced System Setting. Nah, oke, nih kalau udah ditulis Advanced System Settingnya bakal kayak gini nih. Nah, kita klik di sini nih, yang bagian Environment Variables-nya. Nah, pastikan di sini di pad-nya kalian bisa nambahin ini yang ini Flutter bin. Nah, kalau belum ada kalian tambah aja. Klik new di sini, ya kan? Habis itu kalian kopas di sini nih Flutter-nya, tapi di bagian bin-nya. Ingat di bagian bin. Oke. Jadi kalian ini di copy aja pad-nya atau alamatnya, direktorinya. Habis itu di new di sini dan ditempel jadinya kayak gini, C Flutter SDK Flutter bin. Jadi dia bisa kebaca nih ketika dijalankan di command prompt gitu. Nah, kalau udah, ini pastikan juga nih Android Home-nya. Ini Android Home ini yang telah kalian install tadi ya di Android Studio, yang Android SDK-nya. Ini udah dibaca. Oke, itu untuk yang Java Home nanti. Nah, kalau udah nih install Flutter, nah kita pasti udah bisa nge-running namanya Flutter di command prompt-nya. Kalau pad-nya udah kebaca nih di sini. Kalau ini udah include di sini, pastinya udah bisa. Kita coba di sini, contoh Flutter dokter gitu. Aduh, mana ini? Kok gini? With Flutter dokter gitu. Nah, dia akan loading di sini. Dia akan melakukan cek apa sih yang udah diinstal di tempat kalian dan apa yang belum gitu. Nah, di sini karena kalian udah melakukan pad-nya di sini, dia udah baca nih, Flutter-nya udah masuk, oke. Dia versi 253, oke gitu. Setelah itu, dia akan ngajak nih bagian Android Studio-nya, yaitu SDK-nya. Gimana nih? SDK-nya udah ada belum? Toolchain-nya udah belum ada?
command line toolsnya udah ada belum gitu. Nah, di sini toolchain dan command line toolsnya udah ada nih. Oke, gitu kan. Habis itu ini untuk developnya ya, developnya kita bisa lewat Chrome ataupun kita juga bisa dengan connected device gitu, mobilenya. Nah, di sini kalian kalau ini hilang nggak apa-apa. Ini untuk Visual Studio biasanya kita develop untuk bagian desktop mode untuk Windows. Tapi nggak usah diinstal aja karena kita belum sampai ke sana ranahnya. Itu untuk aplikasi desktop. Kita yang perlu diperhatikan ini yang pertama, Flutter-nya oke. Terus yang kedua, Android Studio-nya oke, toolchain-nya oke, oke. Terus yang ketiga itu biasanya VS Code-nya oke. Oke. Udah oke semua. Nah, apabila ada terjadi kesalahan, seperti katakanlah ini, kalau kita terjadi kesalahan yang aku bilang tadi nih, konfigurasi jika pad dan SDK ini apabila terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Contohnya, yang aku kasih tahu tadi yang pertama, ini, contohnya ini, Android toolchain develop Android device ini nggak enable, nggak ditemukan gitu kan. Berarti ini kalau kita baca di sini SDK-nya tuh nggak kebaca di mana gitu. Atau mungkin toolchain-nya juga belum diinstal gitu. Nah, kalau kalian ikuti step tadi, pasti kalian udah melakukan ini SDK Manager-nya versi terbaru, yang versi terbaru API31 dan juga SDK Tools-nya yang ini Android Command Line Tools-nya juga yang terbaru, diupdate aja. Nah, ini samain aja kalau punya aku. Nah, kalau udah nih pasti errornya udah nggak ada di sini lagi. Kalau misalnya masih ada, mungkin maybe kalian instalasi dari Android Home-nya atau tempatnya Android itu kalian ubah-ubah advance jadi SDK-nya tuh nggak kebaca. Nah, misal SDK-nya nggak kebaca, kalian pergi ke sini nih, ke bagian ntar namanya aku agak lupa, apps and feature gitu. Apps and feature. Nah, nih. Apps and feature kalian klik di sini. Nah, kalau udah tampilannya begini nih. Kalian cari aja di sini misalnya ini Java ya. Kalau misalnya Android, ya Android Studio ya. Oh, ini untuk Java-nya ya, nanti dulu ya. Kita pergi ke Advanced System Setting aja. Nah, Advanced 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 System Setting. Nah, ke sini. Nah, kalian pergi ke di sini. Nah, Android Home-nya ini nih, Android SDK. Di sini tempat SDK kalian. Kalau misalnya di sini nggak kebaca, kalian bisa Flutter config Android SDK. Habis itu di belakangnya tambahin tuh URL-nya ini. URL-nya mana? URL-nya yang ini nih. Android Home-nya di mana? Nih, di sini nih. Kalau misalnya SDK-nya nggak ketemu karena kalian ubah settingan default-nya kayak gitu. Itu bisa kalian ubahnya di sini. Karena pinternya developer sekarang ketika udah ada error dia pasti ngeluarin tuh gimana sih cara solutionnya, jadi kalian baca solutionnya di bawahnya. Oke, kalau itu pasti udah nggak ya, udah nggak error ya. Terus untuk error selanjutnya, biasanya error selanjutnya kita mendapati ini nih, Android toolchain, habis itu ini Android license. Nah, ini biasanya ketika ini kan di sini bilangnya run Flutter Doctor Android license. Nah, ketika udah di run error gitu kan. Nah, kenapa nih gitu? Ini dikarenakan versi JDK kalian tidak disupport oleh Flutter. Nah, di Flutter sendiri versi JDK yang telah disupport itu baru JDK 8 dan JDK 11 gitu. Kalau kita pergi ke Java JDK di Oracle-nya langsung, itu dia udah update available-nya Java 17, JDK 17 yang terbarunya ya. Dan kalau kita cari yang lamanya itu ada Java 11 dan Java 8, ya kan? Nah, kita pakai yang Java 8 aja dulu gitu. Nah, kalian klik Java 8, habis itu Windows, habis itu download sesuai ini operating sistemnya berapa gitu. Kita pakai 64 karena standarnya 64 sih sekarang semua. Kalau 86 tuh 32 bit ya, kalau 6 tuh 64 itu 64 bit gitu. Habis itu kalian klik download di sini. Nah, ketika klik download di Oracle-nya atau di file di websitenya langsung, dia bakal minta login terlebih dahulu gitu. Nah, untuk mengakalinya, aku udah melakukan download dan kalian bisa
melakukan download ini di file yang udah link yang udah aku share nanti eh, di deskripsi video ini gitu. Nanti aku cantolin, kalian bisa download aja di sini ya. Daripada kalian harus buat account dan register dulu gitu kan, buat account dulu. Kelamaan gitu. Saya download aja nanti di sini. Itu filenya sekitar berapa ya? Ya besar lah pokok, berapa MB gitu, ratusan MB lah pokok. Kalian download, install seperti biasa. Nah, kalau udah install seperti biasa, kalian pergi ke Advanced System Setting gitu kan. Advanced System Setting. Kalau udah pergi ke Advanced System Setting, ke Environment Variables, habis itu pastikan Java Home-nya di sini itu pakai yang kalian yang telah kalian install tadi, yaitu JDK8. Nah, gimana kita tahu nih versinya berapa dan dimana kita tahu dia tuh yang telah kita install tuh JDK-nya apa aja sih? Nah, biasanya kalau kalian tuh udah install banyak banget JDK-nya gitu kan, kalian bisa pergi ke sini. Kalian pergi ke ke C. Ya, ntar aku kira dulu. Kalian bisa pergi ke C, habis itu pergi ke program file kalian, habis itu cari yang namanya Java. Nah, ini JDK-JDK yang telah kalian install di komputer kalian, ya kan? Nah, kalian pad-nya di sini, Java Home-nya, kalian bisa pergi ke yang telah kalian install, yaitu JDK8 ini. Nih, copy aja direktorinya ke sini. Udah, itu udah done. Dan pad-nya juga ditambahin kalau perlu sih sebenarnya. Nggak ada sih sebenarnya. Udah aman di Java Home aja. Nah, di bawahnya juga di ya, kalau misalnya ada misal Android Home gini, ditambahin aja. Oke, itu udah selesai. Pad-nya juga ini kalau perlu di bawah, enggak sih, enggak perlu ini. Ini udah Android Home, Java Home udah. Selanjutnya kalau misal masih error, mungkin maybe itu yang versi sebelumnya masih terinstall. Nah, kalian pergi ke yang tadi App and Features. Nah, kalian lihat di sini yang namanya Java gitu. Java. Javanya kalian di sini udah install berapa aja nih? Nah, kalau di tempatku dia udah install Java 8 J38. Habis itu nih 8 juga nih sama 12 gitu. Kalau misalnya terjadi error, mungkin tumpuannya JDK-nya terlalu banyak nih, sehingga komputer kalian bingung karena di sini mungkin di advanced system settingnya beberapa kali melakukan perubahan terus. Nah, kalian nih versi selain 8 bisa kalian hapus saja, bisa diklik habis itu uninstall gitu. Kalau misalnya error, kalau nggak error nggak usah. Nah, setelah itu kalian cek lagi melakukan konfigurasi lagi dengan cara Flutter Doctor Android License. Nah, dijamin itu pasti udah bakal bisa, soalnya JDK-nya udah kalian setting gitu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin kalau ada yang dibingungan bisa ditanya dengan di grup lagi. Dan ini pasti udah bisa semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.